Anda mati. Yang pertama Dewa. Kami cita-cita seperti yang saya katakan tadi jadi konsultan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Share Community Kepulauan Selayar, yang kami hormati Ibu Hardianti Rafiq, SPSI MSP, yang terhormat Kepala Sekolah Asal Kepulauan Selayar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir, yang kami hormati adik-adik sekalian, pengurus yang komuniti. Dibikin senyamannya. Iya, kalau mau ditambah karpet juga kalau boleh silahkan teman-teman. Say hi mungkin ada Kak Wawan, ada Pak Dansi, Kak Dian, Kak Hikmah, dan saya sendirian sih. Jadi topik yang kami ambil adalah tentang Find Ramadan Gem, menemukan mutiara atau permata di bulan Ramadan. Yang pertama tentang siapa saya dan apa potensi diri saya. Kemudian yang kedua tentang di mana saya dan apa potensi daerah saya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih untuk bikin dreamline itu semacam bagaimana kita menyusun visi hidup kita, bagaimana menurunkan jadi misi, kemudian bagaimana membuatnya menjadi lebih vivid atau jelas untuk kita raih. Teman-teman sekarang kelas berapa? Kelas 2 di kelas 11 berarti. Ada kelas 10? Ada? Yang kelas 10 sejak awal sudah dibagi NIA, IPS dan IPA di? Oh belum, kelas 10 belum. Kelas 10 belum. Yang kelas 11 sudah IPA IPS. Yang kelas 11 mana? Yang kelas 10 mana? 10. 11. 10 dulu angkat tangan. Kelas 10? Oke. Kelas 10. Oke, selanjutnya kelas 11. Kelas 11. Ada kelas 10-nya, tapi yang laki-laki semua, yang perempuan semua. Ada kelas 11-nya, ada kelas 10-nya, terus ada yang tanggal lahirnya beda-beda. Jadi tanggalnya saja, jadi misalnya kayak tanggal lahir berapa itu beda-beda, minimal 3 yang beda, kalau 4 sama 5-nya boleh sama misalnya. Oke, silakan cari kelompok 5 orang. Nah, nanti apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ketua kelompoknya memperkenalkan nama anggota kelompoknya dan kita yel-yel. Nanti yel-yel terbaik akan kita kasih imani. Nanti boleh request, mau pulsa boleh, mau pakai kuota boleh, mau Shopee Pay, GoPay, Oppo, segala macam boleh. Silakan nanti request. Oke, 5 orang
3, 2, 1, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok Mudik yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Firdaus, biasa dipanggil Daus, dan teman saya yang di sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Biswati, biasa dipanggil Wandu. Perkenalkan, nama saya Aki Mubarak, biasa dipanggil Aki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir, biasa dipanggil Aki. Kami mengambil nama kelompok Mudik karena kami terinspirasi bahwasanya ketika kita hidup itu pada akhirnya kita akan selalu kembali kepada Sang Pencipta. Bismillah. Bismillah. Mana di mana kelompok paling solid, kelompok paling solid ada di kelompok Mudik. Kelompok Mudik, ATM, amati, tiru, modifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Jukumampara. Ya, tidak. Kami dari kelompok kelas 2C. Kami dari kelas 11C. Karena di sini full beranggotakan kelas 11C. Ya, perkenalkan, nama saya Ahsan dari kelas 11C, dan ada pun kelompok anggota kelompok saya Pak Fadli, Alam, dan Wangga. Nah, kami akan memulai ya. Siapa kita? Kelas 11C. Siapa kita? Ya. Siapa kita? 11C. Siapa kita? 11C. Siapa kita? 11C. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Kelas 11C, jaya, jaya, jaya. Kami dari kelompok Anggrek beranggotakan 5 kelompok. Ada Dewanti dari kelas 10B, Tasya Pragiwi, Nasi Wahyuni, Salimul Akwad, dan Aisyah, dan saya sendiri, Nia Ramadhani. Baik, kami akan memulai yel-yelnya. 1, 2, 3. Mana di mana kelompok paling keren? Kelompok paling keren ada di kelompok Anggrek. Mana di mana kelompok paling jago? Kelompok paling jago ada di kelompok Anggrek. Kelompok Anggrek, oke. Kelompok Anggrek is the best. Sekian. Siapa? Gimana kelompok tak? Gimana?
kami dari kelompok anti mokel. Dua, tiga. Mokel, mokel, mokel di sana. Mokel, mokel, mokel di sana. Anti mokel di sini sudah pasti juara. Anti mokel tidak menang. Anti mokel. Kelompokan sendirilah dengan ketidaksiapan kami terhampir senang merasa Perkenalkan, kami dari kelompok Manula, yaitu kelompok manusia pelupa. Karena kelompok kami adalah kelompok orang-orang yang pelupa ya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelas 11C dan teman-teman saya yang pertama Dedi dari kelas 10B, Adha dari kelas 10A, Disa dari kelas 10B dan Tifa dari kelas 10B. Jadi kami akan memulai yel kami. Waduh, untung kami di tengah karena orang di sekitar kami pada bingung sama yel-yelnya. Are you ready guys? I can hear you. Who are the most smart and gorgeous crew? The most fabulous and slaying on time. This is Manula. We are Pelupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta takjil. Tahil. Permas pentil. Remaja pentil. Kami apa? Remaja pentil, pecinta tahlil suka cari takjil. Siap dari kelas 10A, 10D, 10B, 10C, 10E. Bisa dipanggil. Saya Ponemotik, bisa dipanggil Ponik. Saya Rizky Alivia dari kelas 10E. Saya Rosmita Wahyuni dari kelas 10E. Ramadan datang, hatiku senang, yuk kita berbanyak ibadahnya. Bulan istimewa, penuh berkah darinya, berlomba dapatkan pahala, berbanyak sholat sunnah, tingkatkan murojaah, tadarus sedekah sahabat Nabi, tunaikan zakat fitrah, tahajud berjamaah, berdoa tingkatkan. Kami dari kelompok Pamoja Kabajika mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Yang kita rasa kita mampu kita lakukan, tapi hanya kurang terfasilitasi, misalnya kayak kurang dibangun pagi sehingga waktunya jadi lebih sedikit, kayak misalnya kurang membaca, jadi akhirnya pengetahuannya jadi lebih kurang. Padahal sebenarnya bisa jadi potensi diri tak. Saya melihat tadi teman-teman terhalangnya mungkin karena ini model kegiatan yang tidak lumrah gitu ya, berkenalan di
Kayaknya kalau perkenalan begitu mungkin sedang di ospek di orang perkenalan begitu, padahal kan tidak selamanya gitu ya. Jadi potensi diri itu adalah apa yang ada di diri kita. Misalnya teman-teman merasa kalau misalnya teman-teman yang merasa ada yang merasa pemalu, misalnya ada yang merasa pemalu, apalagi biasanya juga kalau anak-anak remaja ditanya ada yang merasa overthinking, apalagi yang begitu, apalagi siapa lagi yang mau share? Ada yang merasa insecure, ada yang merasa pemalu, terus ada yang merasa overthinking, terus ada yang juga merasa tertekan, ada yang merasa tertekan, apalagi takut memulai, terus apalagi takut ambil resiko, terus apalagi takut keluar dari zona nyaman. Nah, sebenarnya rasa takut atau rasa khawatir itu juga adalah sebuah potensi yang Tuhan kasih. Kenapa? Kalau misalnya orang tidak ada rasa takutnya atau tidak ada rasa khawatirnya, tidak ada yang itu rem yang kita bisa. Nah, kapan rasa takut atau rasa khawatir itu jadi tidak baik? Kalau itu nabatasi Miki untuk melakukan hal yang positif gitu. Melakukan hal yang positif, misalnya kayak tadi kayak deg-degan deh untuk kenalan deh. Padahal kan di teman-teman sendiri bisa tahu bagaimana menggali potensi diri. Ada 3 hal teman-teman yang bisa jadi kayak guideline. Begitu untuk tahu apa potensi diri yang ada di sini, balik ke sana boleh. Supaya tidak tahu dari kepala. Menurutnya apa ya? Cari sekarang. Nah, ada namanya the purpose of life. Purpose of life itu adalah sesuatu yang mengguide kita, jadi yang mengarahkan kita. Teman-teman, menurut apa tujuan hidup kita? Ada yang mungkin? Apa tujuan hidupnya? Cari apa? Cari amal pada Allah juga salurkan apalagi tujuan hidupnya? Apa tujuan hidup kita? Apa? Untuk beribadah, apalagi? Apa? Mau sukses di usia muda, oke, apalagi? Bahagiakan kedua orang tua, apalagi? Masuk surga, apalagi? Nah, teman-teman, saya mau share bahwa tujuan kita di dalam hidup ini sebenarnya sudah dituliskan bersama Allah. Jadi tujuan hidup kita selama di dunia ini itu sama semua. Apa kira-kira? Maka tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang selalu miskonsepsi adalah apa artinya ibadah. Teman-teman, ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita niatkan untuk Allah. Jadi memang ada ibadah yang sifatnya itu ritual, misalnya kayak sholat, ada puasa yang memang ada di petunjuknya gitu, entah di Al-Quran atau hadis Nabi itu ada petunjuknya. Ibadah yang sifatnya ritual yang kita lakukan secara sehari-hari yang ada petunjuknya dari Allah gitu. Nah, teman-teman ikut kegiatan ini, teman-teman masuk sekolah, nanti insya Allah mau kuliah, itu juga ibadah. Asalkan diniatkannya memang untuk Allah. Nah, jadi tujuan hidup kita semuanya sama rata. Sudah di Allah tuliskan, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, selain itu apa lagi kira-kira tujuan hidup kita? Apa? Selain ibadah? Selain ibadah? Adalah untuk menjadi apa firmannya Allah
Cantik. Jangan disimpan. Tidak langsung dibaca itu sekarang. Boleh. Anunya. Tidak langsung dibaca itu sekarang. Jadi bisa saja. Oke, ada lagi yang mau kumpul? Sebenarnya ada share ini kan kita, tapi kumpul dulu supaya tidak hilang. Biasanya kalau sebelah kanan jadi kumpul jadi anu. Ayo kumpul di tengah kan? Ayo yang mau kumpul silahkan. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dari kelas 11C. Saya memiliki cita-cita jadi pengusaha kuliner. Nah, strategi yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah mencoba berbagai menu masakan seperti makanan yang saya buat itu terang balado. Dan yang kedua itu saya sudah mencoba memasak berbagai sambal. Yang pertama itu sambal cemani dan hasilnya juga alhamdulillah enak. Dan saya rencana kalau pulang kampung mau warung baru kecilan yaitu usahanya bikin bakso di kampung tuh. Kasih tahu nggak? Ya. Sebenarnya saya juga memiliki cita-cita yaitu mau jadi kepala sekolahnya SMP ku. Karena saya ingin membangun sekolahku SMP ku supaya lebih maju lagi. Karena waktu saya SMP kurang di bukan bahasa saya tahu aja. Karena di SMP dulu itu kurang fasilitasnya. Jadi saya berniat dan saya memiliki cita-cita dari awal, dari saya kecil, dari pas SD, saya sudah memiliki niat saya mau jadi kepala sekolah di SMP. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan sharing sedikit tentang cita-cita dan strategi yang saya terapkan untuk mencapai cita-cita saya. Nah, saya memiliki cita-cita seperti yang saya katakan tadi jadi konsultan. Nah, strategi yang saya terapkan teman-teman, yang pertama yaitu belajar mata pelajaran yang berkaitan dengan studi fakultas teknik sipil seperti matematika dan fisika. Karena saya lebih suka dalam hal berhitung daripada berpikir sesuatu yang tidak pasti. Kemudian strategi yang kedua yaitu belajar menghargai dan menghormati guru. Nah, cara saya dan juga saya belajar akrab dengan guru. Bagaimana cara saya agar akrab dengan guru? Cara saya ini sebenarnya sudah saya terapkan sejak saya SMP. Nah, cara saya itu dengan membantu guru pada saat akan mempersiapkan fasilitas kegiatan belajar mengajar. Contohnya seperti Smart TV, LCD dan lain-lain. Iya. Menurut saya itu suatu hal kecil tetapi sangat bermakna, karena jika kita melakukan hal tersebut setiap guru masuk pasti kita selalu diingat bilang, kalau tidak ada mana ini, kenapa tidak sedia ini nunggu. Jadi kalau tidak ada itu pasti dari tinggal di benteng dari Sorong. Karena dengan melakukan hal-hal kecil seperti itu akan sangat bermakna dan guru juga akan lebih mengenal kita. Kemudian cara yang saya terapkan yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga meminta restu kepada orang tua, karena saya belajar dari salah satu kakak kelas saya dulu.
dia pada saat eksoma, saya belajar dari situ, katanya sebenarnya lawan saya itu cukup kuat, tetapi saya menang doa karena saya sebelum lomba di sini saya meminta doa kepada orang tua saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dapat door prize dari kelompok IEL terbaik. Yang pertama itu kelompok pelupa. Yang kedua kelompok mudi. Ya, terima kasih. Baik, selamat untuk kelompok mudik dan kelompok maju lagi. Nanti hubungi saya. Selesaikan dulu kayaknya sebelum kita pulang. Terserah nanti bentuknya apa, boleh pilih imani apa. Tapi kalau cash tidak punya, jadi kalau mau cash boleh ditransfer. Kalau cash boleh ditransfer, kalau saya mau imani silahkan pilih bentuk imaninya apa. Shopee Pay, GoPay, terserah. Bagaimana cara menggali potensi yang dimiliki oleh potensi diri dan mengembangkan itu, Kak? Bagaimana? Iya, dan mengembangkan. Jadi sambil menunggu siapa tahu ada lagi yang mau bertanya. Jadi bagaimana cara menggali potensi diri? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah kita itu harus dulu mengakui tentang keberadaan diri kita sendiri. Jadi itu poinnya apa? Poinnya adalah untuk penghargaan ke diri. Mengakui kita yang saat ini gitu kan, ada orang yang sulit untuk bertemu sama dirinya sendiri, ada orang yang sulit untuk memaafkan dirinya sendiri, ada orang yang sulit untuk berkata baik ke dirinya sendiri, ada yang seperti itu. Makanya kalau kita sulit untuk berdamai dengan diri kita sendiri, rasanya sulit untuk menggali potensi diri. Jadi langkah pertama adalah kita akui dulu apa adanya kita saat ini. Kita akui dulu semua kekurangan, kelebihannya diapresiasi, kekurangannya diperbaiki, yang akan membuat kita sadar, oh begini diriku saat ini. Apa yang kurang maka diperbaiki, apa yang lebih maka itu juga kita butuh mengapresiasi diri sendiri. Nah dari situ kemudian setelah itu, kalau misalnya versinya kita karena ada ditunjukkan dengan restu orang tua, maka ikutilah itu. Oke, maka ikutilah itu. Karena saya juga tipe yang mengikuti restu orang tua sih. Jadi karena kalau doa orang tua itu betul-betul menembus sampai langit ketujuh gitu. Jadi insya Allah berkah. Sebenarnya restu orang tua itu adalah fasilitas untuk kita kayak melejit gitu. Untuk melejit kayak cepat sekali nih kalau misalnya ada yang mau dicapai dengan restu orang tua, itu yang pertama. Jadi itu sebenarnya salah satu fasilitas untuk kayak kita mau bagaimana menggali potensi diri. Ketika misalnya orang tua tahu yuk merestui untuk jadi seperti ini, dan kita juga mau jadi seperti itu, kenapa tidak gitu. Jadi itu salah satu, jadikan itu sebagai kayak petunjuknya Allah gitu, bahwa ini yang dikasihkan Allah. Kalau saya juga yang menginginkan saya menjadi PNS adalah orang tuaku, tapi saya tidak memandangnya sebagai sesuatu yang membatasi, tapi kupandang sebagai sesuatu yang malah bisa menguatkan gitu. Karena dengan jadi PNS saya malah bisa berada di Selayar, bisa punya sekolah sendiri di sini, bisa membangun cita-citaku di sini. Jadi seperti itu. Kita melihat apa yang terjadi itu sebagai kayak untuk open perspektif gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya sering-sering sejujurnya saya masih bingung untuk memilih cita-cita, karena ada beberapa cita-cita yang saya minati seperti dokter, guru, dan sebagainya. Terus untuk masalah tersebut bagaimana solusinya? Iya, masih bingung. Oke, kabar baiknya adalah guys, kita itu
akan masih bingung, biasanya akan masih bingung sampai kayak tahun pertama kuliah. Yes, kayak yang banyak kutemukan biasanya orang itu akan, kenapa aku bilang kabar baik? Kenapa aku bilang bingungnya itu jadi kabar baik? Karena menjadi kesempatan untuk eksplorasi. Jadi tidak masalah di usia sekarang untuk eksplorasi. Kak, berarti apa strategimu? Saya tidak bisa nih dong spesifik karena kayaknya banyak yang mau kucapai. Lah banyak juga strategi yang sifatnya itu tidak spesifik. Misalnya strategi yang kalau misalnya mungkin masuk kuliah sekarang masih bingung asal kelas 11 toh? Misalnya kelas 11, maka carilah informasi misalnya tentang itu. Yang mana yang akan lebih cocok untuk kita, itu contoh salah satu strategi yang dia itu tidak harus spesifik. Misalnya seperti Ajim tadi kan kayak mau memperbaiki pola untuk kesehatan tubuhnya dan seterusnya, karena spesifik ada yang mau masuk yang membutuhkan itu. Nah kalau misalnya untuk di kasusnya yang belum dapat spesifik, maka gunakanlah untuk eksplorasi. Masih ada 1 tahun untuk eksplorasi. Kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus dijadikan sebagai energi drink atau daily drink, ya? Untuk memotivasi diri, mumpung masih muda, punya kesempatan yang banyak, dan kehidupan kalian juga masih panjang. Jadi apa yang sudah kalian tulis melalui pikiran-pikiran yang kalian tuangkan dalam tulisan, cobalah dipampang baik-baik di kamar itu, ya. Tekad yang kuat, azam yang kuat, semangat yang kuat pasti mengalahkan segala-galanya. Jangan terlambat memetakan diri. Misalnya sudah kelas 3, belum bisa memetakan diri mau lanjut kemana. Kemarin saya tanya bingung, itu kelas 3 mau melanjut di mana? Dan tahu ini Pak bingung